Hai, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, aku Ai. Sekarang aku mau memberitahu tentang suku Sunda. Number 1. Suku Sunda adalah sekelompok atau etnis yang berasal dari sebelah barat Pulau Jawa, Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, Lampung dan sebagian wilayah barat dari Jawa Tengah, Banyumas, Cilacap. Orang Sunda sudah tersebar luas ke berbagai wilayah. Di Indonesia, sudah tidak aneh apabila kemana kita berkunjung pasti di sana akan ditemukan orang Sunda, karena populasi penduduk Jawa Barat adalah populasi penduduk terbesar di Indonesia. Jati diri yang mempersatukan suku Sunda ialah budaya dan bahasanya yang sangat kuat. Suku Sunda juga dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Sejarawan asal Portugis mencatat dalam sebuah buku yang berjudul Suma Oriental I, bahwasannya suku Sunda memiliki sifat jujur dan pemberani. Dalam sejarah, suku Sunda juga adalah orang yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain secara sejajar. Number 2. Masyarakat Sunda kerap melestarikan pengetahuan dari leluhur dengan gaya hidup tradisional dalam suatu keharmonisan dengan alam. Hal ini kemudian mereka terapkan pula dalam metode pembangunan hunian, dengan menggunakan bahan-bahan lokal dari batu, bambu, kayu, bahan atap yang didominasi oleh dedaunan, serta daun-daun palem. Rumah-rumah tradisional Sunda juga sebagian besar kerap mengambil bentuk dasar dari struktur atap pelana atau disebut juga dengan atap gaya kampung yang terbuat dari bahan-bahan dedaunan, ijuk, serat aren hitam, hateup dedaunan atau dedaunan palem, yang menutupi balok, dinding anyaman bambu, kerangka kayu dan struktur yang dibangun di atas panggung pendek. Variasi atapnya juga dapat berupa atap pelana yang melandai. Atap pelananya dibuat menjorok dan lebih rumit, ini dikenal dengan julang ngapak, artinya, burung yang mengepakkan sayapnya. Bentuk-bentuk rumah adat Sunda lainnya diantaranya jublek nangkup, buka ponggok, capit gunting, tagok anjing, badak hewai, dan perahu kemurep. Ornamen ini juga umumnya termasuk ke dalam ujung-ujung atap yang berbentuk X atau O, yang disebut juga sebagai capit gunting, serta sangat mirip dengan beberapa desain atap pada rumah adat Melayu. Pada bagian samping rumah, lumbung padi ini disebut juga sebagai leuwit atau dalam bahasa Sunda merupakan bangunan penting dalam masyarakat pertanian Sunda tradisional. Leuwit juga berperan sangat penting pada saat upacara adat panen serentahun. Number 3. Berasal dari mana kesenian Jaipongan? Tentu teman-teman semua tahu jawabnya, yakni tari Jaipong. Kesenian tradisional berasal dari Jawa Barat. Namun demikian rupanya kesenian yang kita ketahui pertama kali dikenalkan oleh Gugum Gumbira dengan sebutan ketuk tilu tersebut rupanya memiliki dua versi sejarah yang berbeda. Apa saja kedua versi tersebut di bawah ini akan kami uraikan secara singkat. Versi pertama, masyarakat Bandung meyakini bahwa salah satu kesenian tari kebanggaan Provinsi Jawa Barat ini merupakan gerakan berirama murni yang diciptakan oleh Gugum Gumbira dengan memodifikasi gerakan tari ketuk tilu. Ketuk tilu merupakan tarian Sunda yang pada waktu itu mengalami kemunduran dan sedikit tertelan perkembangan zaman. Dengan kemunculan Jaipongan yang dibawakan oleh Gugum Gumbira secara energik dan spontan, seolah tarian ketuk tilu mendapatkan nyawa baru dan perlahan semakin diminati oleh masyarakat Sunda yang kemudian dikenal sebagai tarian tradisional dari Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu pertunjukan Jaipongan kerap ditampilkan sebagai hiburan dalam acara-acara adat setempat, salah satunya yakni acara pesta perkawinan. Seiring perkembangan zaman dan diterimanya kesenian garapan Gugum Gumbira ini lantas semakin terkenal di daerah Jawa Barat yang kemudian membuat kesenian tradisional yang sangat erat kaitannya dengan tradisi Sunda tersebut secara resmi dinobatkan sebagai tari tradisional dari Jawa Barat. Number 4. Di wilayah Tata Sunda pemuda dan pemudinya kerap disebut dengan mojang dan jajaka.
Jajaka Sunda yang berwibawa, waspada dan gagah berani atau tegas adalah modal awal membangun wilayah Nusantara yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Adapun Mojang Sunda adalah partner dari Jajaka yang mestinya mencerminkan kreativitas seorang perempuan dalam membangun kedaulatan daerahnya dan negeri Indonesia. Maka, eksistensi Mojang dan Jajak semestinya bias memberikan secercah cahaya perbaikan, khususnya bagi warga Jawa Barat, umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu agenda tahunan adalah dengan adanya penyelenggaraan Pasanggiri Mojan dan Jajaka. Kegiatan ini pada hakikatnya adalah bagian dari upaya membangkitkan gerakan kebudayaan di Jawa Barat menuju perwujudan masyarakat berbudaya. Sekian fakta unik tentang suku Sunda, nantikan kembali kami suguhkan sejarah dan fakta unik suku-suku di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini bila Anda suka.